Oke, nah berkonsep itu adalah bagian yang sangat penting dari berpikir ya. Jadi kalau kita ingin mendapat beautiful mind itu, kita harus belajar menangani konsep. Kebanyakan orang menganggap konsep itu samar-samar, abstrak, akademis, ada benarnya ya. Tapi kalau kita tidak punya konsep itu, pikiran beautiful kita tidak akan muncul. Nah, konsep itu apa ya? Seperti kita lihat di sini, konsep itu adalah saya istilahkan nenek moyang atau orang tua dari ide-ide praktis. Jadi dia itu sumber dari ide-ide yang praktis yang kita lihat. Jadi misalnya ya, ada seorang anak kulitnya putih, rambutnya keriting. Oh, ini sama dengan neneknya. Ini sama dengan bapaknya. Oh, cara bicaranya seperti ini sama dengan kakeknya. Nah, bapak, ibu, kakek, neneknya itu adalah nenek moyang dari anak ini. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu, kita bisa melihat ada DNA-nya ya, ada sifat-sifat yang turun dari nenek moyangnya. Nah, sifat-sifat yang turun itu yang kita sebut konsep. Nenek moyang dari ide-ide yang praktis. Jadi, mengapa kita repot-repot ya, mau punya konsep? Salah satu nilai utama mengidentifikasi konsep itu bahwa ini memungkinkan kita itu mengembangbiakkan ide lain dari konsep ini. Jadi kita bisa mengkreasi ide-ide baru dengan menggunakan konsep-konsep tadi itu yang kita kawin-mawinkan, sehingga hal yang baru itu memiliki sifat-sifat dari konsep yang kita pasangkan. Jadi jelas konsep itu penting ya. Nah, misalnya apa contohnya konsep? Makanan misalnya, kita memberi makan anak kita, atau orang tua memberi makan kita. Makan itu kan konsep, karena yang kita makan itu nasi, telur barangkali ya, daging, sayur. Jadi kalau dibilang makanan, sebenarnya induk dari sayur tadi itu. Gitu. Kebayang ya sama kita ya. Karena kalau kita sudah menguasai konsep itu, kita bisa gunakan untuk melahirkan berbagai hal yang menarik ya. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk menilik konsep. Kalau kita dengar sesuatu, apa konsepnya gitu ya. Misalnya orang bicara asuransi kecelakaan. Konsepnya apa sih sebetulnya asuransi kecelakaan itu ya? Pada prinsipnya kalau kita beli asuransi kecelakaan itu, terus kita mengalami kecelakaan, kita butuh biaya untuk memperbaiki rusakan. Nah, biaya itu diambil dari dana asuransi ini. Jadi konsepnya itu adalah apa? Kita mengumpulkan dana, kemudian dana itu dipakai untuk memikul resiko dari mereka semua yang terlibat dalam dana asuransi ini ya. Hanya dipakai oleh yang benar-benar kecelakaan tentu saja. Nah, ada konsep lain misalnya hewan peliharaan. Apa sih sebetulnya artinya hewan peliharaan? Anjing, kucing masuk hewan peliharaan. Biasanya burung kenari juga bisa masuk, tikus putih. Nah, apa itu konsep dari hewan peliharaan? Mungkin kita bilang makhluk hidup yang kita simpan di rumah tanpa fungsi praktis selain untuk disayang-sayang. Ya, pet itu seperti itu. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya benar karena kucing juga bisa menjaga kita dari tikus. Itu misalnya ya. Jadi pilih konsep itu sehingga penting buat kita ya. Setiap kali kita mendengar seorang berbicara, saya berbicara, saudara-saudara berusaha untuk menilai atau mempick up konsep di balik pembicaraan kita itu apa. Apa konsepnya, apa penjelasan dari ide yang kita sampaikan, nenek moyangnya siapa gitu ya, dari ide ini.
Misalnya konsep pendidikan, kalau kita dengar kata pendidikan, konsepnya apa sebetulnya? Zaman dulu itu pendidikan itu untuk mencerahkan orang, ya, membebaskan orang dari kebodohan. Tapi kalau zaman sekarang banyak orang bilang kita sekolah itu untuk cari kerja, untuk bisa punya skill. Jadi ini dua hal yang berbeda, ya. Kalau untuk cari kerja itu sama dengan dulu konon penjajah Belanda itu mendirikan fakultas teknik termasuk ITB itu untuk supaya keluar ahli-ahli yang bisa dipakai bekerja untuk pemerintah Belanda mengendalikan negara seluas Indonesia. Nah, tapi kalau pendidikannya itu ditujukan untuk membebaskan pemikiran, orang yang terdidik itu tidak mau bekerja pada Belanda. Dia ingin memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi, saudara-saudara bisa lihat, ya, kalau pendidikan itu untuk membebaskan, dia menghasilkan manusia-manusia yang independen. Kalau dia desain untuk bekerja, dia akan menghasilkan manusia-manusia pekerja. Jadi itu kata edukasi punya konsep. Ya, jadi paling tidak kita sudah ketemu dua konsep. Walaupun dalam prakteknya mungkin yang terjadi sebenarnya itu kombinasi dua-duanya, ya. Ada mata kuliah yang dimaksudkan untuk pembebasan, ada mata kuliah yang dimaksudkan untuk keterampilan. Mungkin mata kuliah kita ini lebih dekat ke arah skill untuk kita menjadi manusia yang interesting, ya, manusia yang happy. Oke, jadi kita mengerti ada yang disebut konsep itu, perlu kita tilik konsep itu, ya. Nah, tapi begini, ya, belum tentu konsep yang kita dengar itu dari dosen atau dari teman kita itu konsep yang benar. Jadi, kalau kita sudah pick up konsepnya, sudah kita tilik, ketemu konsepnya, kita cek lagi kepada yang bersangkutan, apa benar seperti itu konsepnya, ya, untuk memastikan konsep yang kita tilik itu, kita pick up itu konsep yang benar. Memang maksudnya seperti itu. Nah, ada problem konsep itu memang tidak selalu jelas, ya. Tidak, seringkali dia abstrak atau samar gitu, tidak jelas. Kalau kita bilang sate misalnya, ya, jelas daging bisa dicicip, ya. Kita bisa bakar, kita bisa makan. Nah, tapi kalau kita bilang makanan, konsep makanan tadi itu samar-samar. Tidak presisi kita yang maksudnya apa, begitu, ya. Pernah kejadian ada satu daerah di Irlandia, ya, kelaparan. Kemudian mereka butuh makanan, pemerintah Inggris mengirim gandum ke sana, percuma. Karena walaupun dia makanan, orang Irish itu makannya kentang, bukan makan gandum. Mereka nggak tahu cara memasak gandum itu seperti apa. Jadi contoh bahwa konsep itu bisa samar, ya. Dan mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berjalan dengan baik tanpa pernah memikirkan konsep gitu. Tapi ya itu, kalau kita hidup di tempat-tempat yang baru, suasana yang baru, bahkan kita perlu merancang cara yang baru, ya, maka kita perlu mengembangkan keterampilan berkonsep. Kalau tidak, kita akan susah melakukan hal-hal yang kompleks yang baru. Jadi itu, ya, karena ketidakjelasan itu, kalau kita berurusan dengan hal-hal yang kita sudah akrab, ya, sudah terbiasa, mungkin kita nggak pernah berurusan dengan konsep. Walaupun konsepnya ada di situ, cuma kita tidak pikirin gitu. Tapi untuk menghadapi hal-hal yang baru yang kita tidak familiar, maka konsep ini menjadi sangat berguna. Nah, ini terasa, ya, kalau kita tidak diedukasi secara konsep, dunia berubah, tiba-tiba semua digital online, orang yang dulu dilatih skill tertentu tapi tanpa konsep, dia akan kebingungan menghadapi situasi yang baru. Tapi orang yang diajarkan konsep, dia bisa memahami what's happening gitu. Kemudian dia muncul dengan ide baru bagaimana melakukannya. Nah, ada tingkat
konsep ya, level-levelnya ya. Ada 3 tingkat konsep, ada yang sangat umum, sangat luas, ada yang sangat spesifik, dan ada yang diantaranya, ya 3 itu ya. Kadang-kadang tingkat yang sangat luas itu yang pas. Misalnya kita harus bersikap adil kepada orang, memberikan makanan pada yang miskin. Nah itu oke lah ya. Ada ekstrim satunya lagi, sangat spesifik, sampai itu sudah seperti ide-ide yang praktis. Jadi rule-nya itu ya, kalau kita berkonsep, tidak terlalu luas, tapi tidak terlalu juga spesifik. Nah, kemudian ada jenis-jenis konsep. Jadi orang tuanya, nenek moyangnya nggak cuma satu. Itu datang dari berbagai konsep. Misalnya, cellphone kita itu datang dari konsep telepon, ada konsep radio di situ, ada konsep multimedia, ada konsep komputer, yang semua itu diambil konsepnya digabung dalam cellphone kita itu ya. Jadi itu orang tua yang berkontribusi pada berbagai hal yang praktis ya. Contoh misalnya kalau seseorang mendirikan bisnis, ada ide bisnis baru, paling tidak kita ketemu 6 macam konsep. Model bisnisnya apa supaya nggak bangkrut. Kemudian si produk itu delivery seperti apa, bagaimana pengirimannya yang benar. Kalau kita nggak punya konsep delivery-nya, barangnya stuck di gudang kita. Kemudian konsep nilai, kenapa orang mau beli barang ini, perlu apa keperluan masalah yang di-solve sama barang ini. Kemudian bagaimana orang supaya tahu ada benda ini, ada produk ini, itu soal informasinya. Kemudian bagaimana supaya orang bisa menerima produk ini, mungkin baru mereka tidak terbiasa, misalnya biasanya memasak nasi pakai alat masak, sekarang orang jual rice cooker misalnya, kemudian microwave misalnya, bagaimana orang bisa beralih, dulu biasa minyak tanah, sekarang gas, nanti listrik. Nah, kemudian ada konsep kompetisi, bagaimana menghadapi persaingan. Jadi idenya satu ya, satu bisnis. Tapi paling tidak nenek moyangnya sudah ada 6 nih, ini baru belum bicara sumber daya manusia, penggajian, dan sebagainya ya. Jadi semua itu ada nenek moyang yang kita bisa tangkap dari satu ide praktis.